Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita mengundang peserta seminar dengan teknik Facebook Ads Leads ya, untuk mengiklankan seminar kita. Nah, sebelum kita lanjut tutorialnya, pastikan teman-teman sudah memiliki landing page seperti ini dulu ya. Nah, jadi di landing page ini infonya, info seminarnya udah jelas ya, udah lengkap ya di sini. Nah, pastikan teman-teman sudah punya dulu. Jika belum punya, silahkan buat dulu, dan jika sudah punya, saatnya kita lanjut ke step berikutnya. Nah, step berikutnya apa? Kita buat iklan dulu ya. Ini klik tombol yang ada di sini. Kemudian klik buat iklan ya. Ini diklik buat iklannya. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, kemudian pilih untuk tujuan kampanyenya, pilih yang ini ya, kumpulkan prospek untuk bisnis Anda. Nah, setelah ini dipilih, ini dikasih nama ya. Kasih nama aja ya, karena saya mau mengiklankan seminar di Semarang, saya kasih nama ini ya. Sesuaikan aja teman-teman. Klik lanjutkan. Nah, kemudian untuk halaman, ini pilih halamannya apa ya di sini. Pastikan sudah terima ini syarat dan ketentuan Facebook ya. Bisa lihat sini, kita ini ya, buka tab baru. Nah, ini di sini nanti teman-teman klik terima ya. Nah, ini fanspage saya yang lain nih. Nah, kalau fanspage saya yang kelas bisnis online ini udah diterima ya sama Facebooknya. Jadi kita mesti ACC ininya dulu, tosnya dulu. Terus kemudian kita lanjut ke pemirsa ya, ini kita setting target. Nah, setting target ini karena saya mengiklankan di Semarang, saya isinya di sini Semarang ya. Saya isinya di sini Semarang. Dan ketika kita mengetik kota, pastikan ini ya, kota saat ini aja ya, jangan kota-kota dalam radius. Jadi kota Semarang ya, bukan kota di daerah Semarang juga. Jadi khusus Semarang aja. Nah, untuk umurnya kita cari kira-kira sudah mapan umur berapa ya gitu. Jadi untuk meningkatkan presentase closingnya. Terus untuk jenis kelamin, ini ada laki-laki atau perempuan atau dua-duanya ya, kalau saya pilih semuanya. Nah, untuk minat, ini minatnya semua yang berhubungan sama bisnis online aja. Kita kan iklanin bisnis online ya, seminar bisnis online, iklanin SP1M ya. Pastinya kita cari orang yang suka sama bisnis online. Nah, kita klik aja di sini, ketik aja di sini bisnis online. Nah, misalkan teman-teman juga udah bingung nih idenya apaan, bisa klik saran di sini, nanti keluar semua nih yang berkesinambungan sama interest yang udah kita pilih. Nah, terus sampai kapan kita ngisi interestnya? Nah, patokannya ini aja, jangkauan potensial. Nah, ini karena saya ini contoh ya, cuman saran saya sih di atas 22 atau 50 ribu lah ya. Ini karena saya contoh, jadi saya segini aja untuk menghemat waktu. Nah, setelah teman-teman mengatur, menyeting target, ingat untuk simpan pemirsa ini. Jadi biar teman-teman itu nggak capek ketika iklanin di kota yang sama, nggak capek-capek ini atur setting targetnya. Nah, nama pemirsa ini ganti aja jadi apa, misalkan SB1M Semarang gitu misalnya ya. Nah, terus teman-teman klik simpan deh. Ini karena saya sudah nyimpen, saya jadi nggak perlu ya, saya batalkan dulu. Terus nih ya, jadi gini teman-teman, kalau udah di save, nanti akan muncul di sini. Jadi nanti tinggal pilih aja gitu, mau yang mana gitu misalnya. Nah, misalnya ini ya.
Nah, setelah kita setting pemirsanya, setting targetnya, kita atur penempatannya nih. Kalau saya sih biasanya penempatan di ini ya, di Facebook kabar berita. Jadi kalau kolom kanan biasanya saya nonaktifin, cuman nih kebetulan emang tidak memenuhi syarat ya. Jadi emang ini udah bener kita lanjut ke intinya, penempatan udah bener ya. Kita lanjut ke anggaran dan jadwal. Nah, kalau teman-teman di sini boleh sesuaikan ya anggarannya mau berapa. Ya cuman minimal kita ngiklan tuh 150.000 untuk satu kota ya. Minimal misalkan teman-teman mau 3 hari 150.000 misalnya, ini bisa diatur, intinya begitu. Nah, cuman kalau saya 25.000 per hari dari tanggal segini sampai tanggal segini. Berhubung seminar tanggal 20 ya, jadi saya mulainya tanggal 12 Oktober sampai 19 Oktober. Nah, di sini setting jamnya di sini teman-teman tinggal atur tanggal mulai dan berakhirnya aja. Nah, setelah diatur anggaran dan jadwalnya, lewat aja langsung klik lanjutkan. Untuk format pilih aja gambar tunggal. Terus untuk gambarnya teman-teman bisa langsung upload di sini atau jelajahi koleksi ya. Nah, di koleksi gambar ini jadi teman-teman kalau udah ada fotonya tinggal pilih aja, dan kalau belum ada tinggal unggah gambar aja di sini ya. Nah, terus teman-teman tinggal pilih terus kemudian selesai. Nah, terus untuk teksnya ya, ini sebelah kanan ada perhatiin jauh iklannya. Untuk teksnya sebentar, ini saya jelaskan sedikit. Untuk teksnya ini gini ya, ini untuk judul yang di sini nanti akan muncul di sini, dan teksnya di sini akan muncul di sini. Kemudian untuk deskripsi tautan beritanya yang kita ketik di sini nanti akan muncul di sini. Nah, apa namanya? Oh iya, satu lagi. Ini untuk tampilan tautan nih kosongin aja ya. Karena di sini nanti kalau kita ketik nanti keluar gitu tautan, misalkan jayberkata.com gitu. Ini nggak usah aja gitu. Kalau saran saya sih nggak usah. Nah, ini untuk teksnya ya. Teman-teman copywritingnya boleh disamain sama ini ya. Sama yang ada di sini. Nah, yang penting di copywriting ini ada tulisan, sebentar belum saya isi. Nah, ini ada tulisan ininya ya. Jadi mereka yang daftar nanti supaya mereka ngasih nomor yang aslinya gitu, karena kan kita dapat nomor palsu. Terus setelah itu pelacakan konversi pilih aja yang ini ya. Pilih pelacakan konversi. Nah, kemudian untuk formulir prospeknya kalau belum punya, teman-teman bisa pilih buat formulir prospek. Pilih formulir baru. Beli nama formulirnya. Kasih nama ya. Bahasanya pakai bahasa Indonesia aja. Berikutnya. Nah, ini untuk auto teksnya ini offin aja ya. Jadi ketika mereka klik daftar, dia langsung ke ngisi form, jadi nggak perlu ke situ-situ lagi. Untuk formnya kita tambahin nomor telepon, jadi email, nama, sama nomor telepon nanti yang dia isi ya. Klik berikutnya. Untuk teks tautan ini aja, ketik aja ini ya. Ini URL tautannya isi pakai link landing page yang udah kita buat tadi.
Ini juga sama. Nah, kemudian selesaikan formulir. Nah, ini udah jadi ya. Nah, kalau udah jadi semua, langsung kita menuju melakukan pemesanan. Ini lewati aja. Klik lanjutkan. Nah, ini statusnya udah terjadwal ya. Ini statusnya itu kadang sedang ditinjau ya, atau aktif atau terjadwal. Intinya kalau terjadwal itu udah, ini intinya udah disetujui, cuma aja udah kita jadwalin gitu, belum mulai. Kalau aktif udah berjalan, dan kalau lagi sedang ditinjau atau preview ya, itu lagi dipantau nih, belum belum ada keputusan nih disetujui atau ditolak gitu. Nah, ya dari yang udah jadi kita lihat ya hasilnya di sini. Kita lihat. Nah, ini begini ya. Ini udah jadi iklannya. Nanti iklan kita yang akan tampil itu seperti ini ya. Nah, nanti mereka akan baca, dan ketika mereka akan daftar, mereka akan klik di sini. Nah ya, dan form mereka itu akan otomatis terisi oleh Facebook, jadi mereka tuh tinggal next next aja gitu. Paling dia cuma ngecek doang kalau nomor telepon sahabat dibenerin sama dia. Nah, ini enaknya kalau kita jalanin Facebook Leads Ads ya. Jadi mereka nggak perlu ngisi, dikasih kemudahan sama Facebook. Jadi dia merasa mudah untuk mengirim data mereka. Nah, tadi setelah kirim ya, ini kalau gini udah, jadi mereka yang udah terdaftar, udah yang daftar tadi ngisi form kayak gini tampilannya. Nah, kalau dia lihat situs web, dia nanti akan mengarah ke landing page kita, yang landing page yang awal yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, ini mereka yang buka situs webnya nanti akan menuju ke landing page kita yang seperti ini ya. Makanya saya bilang kita harus buat dulu. Nah, di sini ada info-infonya lengkap ya. Nah, kalau dia mau daftar free member, dia bisa isi data di sini. Nah, cuman nyampe sini belum selesai. Mereka kan udah isi data, dia udah ngeliat sini. Nah, terus di mana kita mendapatkan data yang sudah mereka isi? Nah, kita untuk mendapatkannya, kita buka landing page, buka fanspage kita dulu ya. Fanspage kita dulu kita buka. Nah, setelah sudah masuk ke fanspage, klik alat penerbitan. Nah, ini formnya ada di sini ya. Kita bisa download siapa aja yang udah daftar, yang udah isi form. Nah, untuk downloadnya bisa berdasarkan rentan tanggal atau prospek baru ya. Bedanya apa? Kalau rentan tanggal itu bisa kita atur nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa prospek yang kita download. Nah, kalau yang prospek baru ini dia hanya mendownload prospek baru aja. Jadi misalkan gini, kalau kita udah kita sekarang downloadnya, kita download ya, sekarang download. Nah, nanti misalkan kita mau klik download lagi, itu cuma yang baru aja gitu, jadi dari nol lagi. Nih, coba kita klik download lagi ya. Nah, ini nggak muncul, jadi yang baru aja nanti yang kita download gitu, jadi datanya nggak kecampur aduk. Nah, setelah di download, kita ini ya, kita bisa kita bisa lihat foldernya dulu atau langsung buka filenya. Jadi lihat foldernya itu supaya kita tahu save-nya di mana ya. Nah, cuma kalau saya langsung ini ketika dibuka ya. Ini ketika dibuka, ini akan ada email, nama, dan nomor teleponnya. Nah, data ini nanti yang akan kita butuhkan untuk follow up nanti. Nah, oke, sekian dari saya. Demikian sekilas info, semoga bermanfaat.